I'm love asleep inside. I'm rolling by like thunder now. As I look into your eyes. Ah, ini di mana sudah di rumah? Apa di rumah KI ya? Bentar ya, saudara. Oke, saudara kita mulai aja ya, Vi. Ya. Nanti habis ini baru Amti bermain dengan Yafi ya. Ini di mana di rumah apa di rumahnya KI? Iya ya, diam ya Yafi, diam ya. Oke saudara kita mulai aja kali ya. Tolong itu ponakan-ponakannya dikondisi. Ponakan di Aduh, aduh ini bagaimana ini? Tolong bermain di sana dulu ya. Nanti baru Amti bermain ya. Ya sudah. Di sini teman. Oke saudara kita mulai ya. Kita mulai aja ya. Iya. Oke. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, menemani teman-teman di rumah aja. Kali ini aku collab sama teman aku, sahabat aku banget, namanya Novita Hapsari. Biasanya dipanggil Opit. Nah, Opit ini merupakan sahabat aku banget sewaktu kuliah di Farmasi Pancasila di Jakarta. Kita cukup akrab ya saudara ya. Jadi kita itu kenal dari 2007 karena waktu itu aku jadi wakil ketua angkatan ya. Lo jadi sekretaris ya, bendahara. Sekretaris bendahara. Lo jadi sekretaris atau bendahara? Waktu itu bendahara ya. Bendahara kan, soalnya kan lu yang megang duit ya waktu itu ya. Iya, kalau nggak salah ya. Ya waktu itu Iya kan? kan. Nah, Iya benar. Nah karena mungkin kita ini sama-sama dari timur, jadi kayaknya emang nyambung banget gitu loh. Nah jadi sesuai sama tema kita, yaitu mengenai hijab dan harapan baru. Kenapa hijab dan harapan baru? Nanti kita dengarkan sama-sama dari sahabat aku ini, yaitu tentang hijab dan harapan baru. Oh ya teman-teman, di sini kita niatnya itu cuma ngobrol ringan aja. Jadi terkait pengalaman teman aku ini, jadi kita tuh nggak ada maksud untuk menggurui atau apalah gitu ya saudara ya. Jadi kalau misalnya kalau baiknya mungkin bisa dipetik, atau yang nggak baiknya ya udah nggak usah diambil. Oke ya, sip. ya oke. Baik teman-teman sekalian, langsung aja aku mempersilakan Opit untuk menceritakan pengalamannya terkait dengan harapan baru. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih banget pada saudara, sahabat, teman. Pokoknya sama Resna tuh udah lebih, mungkin kalau dibilang saudara mungkin udah kayak saudara, mungkin kalau bisa dibikin saudara kandung aja kan. Tapi emang bener-bener dari tahun 2007 sampai sekarang Resna itu selalu ada gitu. Setiap momen tuh selalu ada. Mau sedih, mau senang, ya. sakit hati, lagi diputusin pacar, lagi ngapain, pokoknya selalu ada gitu. Apalagi orang kayak Opit gitu kan, yang dulunya ya kita tahu sendiri kalau misalnya dulu tuh Resna tahu sendiri lah dulu Opit kayak gimana gitu. Yang Resna sholat, Opit juga nggak sholat gitu kan. Maksudnya yang betul kita bukan anaknya nakal, tapi emang jauh gitu. apalagi diriku ngerasa banget tuh kayak sedikit jauh gitu dari agama, tapi kita bukan anak-anak nakal yang mendukem, enggak, cuman ya gitu sedikit jauh gitu. Nah, awal pertama kali ketemu udah ini orang Ambon, tapi orang Ambon kok putih gitu kan. Kira Ambon putih banget, cantik lagi kan. Wah, pantas banget jadi pengurus angkatan tuh, karena ya benar-benar humble gitu. Resna ke siapa aja dimanapun berada itu pasti jadi orang yang hai,
mau kemana gitu, pasti jadi orang kayak gitu gitu. Jadi kita juga Iya, ngerasa, benar-benar. apalagi apalagi Benar kalau di banget. kampus kan, walaupun Resna lulus duluan ya, diriku nggak selesai gitu ya, tapi Resna tuh selalu apa namanya, ngajakin gitu, ayo kita kesini yuk, kita kesini kesini gitu. Apalagi kan anak-anak timur yang, kalau mungkin untuk teman-teman yang kuliah, mungkin di luar daerahnya itu pasti ngerasa banget yang bahasa berbeda, kebudayaan Nah, berbeda, pertemanan juga berbeda, pasti ngerasa yang wah, agak didiskriminasi. Tapi bukan diskriminasi, tapi kita sendiri tuh yang ngerasa kayak beda aja gitu. Tapi alhamdulillah punya teman kayak Resna bisa ngebawa yang ngajakin A, ngajakin B, ngajakin makan, ngajakin apapun itu. Jadi kerasa di kampus tuh semua beda ya. aja. Apalagi kamu Da- teman-teman MC kan, yang dari Sabang sampai Merauke. Kayaknya ya cuma, benar-benar. iya, di kampus itu cuman kita doang yang MC doang yang dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai ke Medan itu ada semua di MC. Jadi Ya, sekarang tuh kalau ada ngumpul semua. bareng tuh susah ya. Kalau MC ya, kalau ngumpul bareng tuh susah banget karena orangnya udah tersebar di segala macam penjuru gitu. Jadi mau Iya, ketemu lagi itu udah sama susah. Jadi alhamdulillah tuh, tapi sampai sekarang masih masih kontak-kontakan, masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda-bercanda. Alhamdulillah sampai sekarang tuh masih kayak gitu. Dan terima kasih juga kesempatannya sih. Sebenarnya ini tuh nggak kepikiran banget mau collab kayak gini, tapi karena niatnya emang semoga ini bisa jadi amal jariah, semoga bisa Amin, 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 amin. pengen nge-share sedikit sih, apa sih tentang hijrah itu seperti apa, gimana hijrah itu seperti apa, dan sharing tentang kehidupan pribadi dan lain-lain gitu. Nah, awalnya sebenarnya Resa tahu lah hijab, Resa yang pertama kali berhijab kan di antara teman-teman semua kan ya? Ya nggak sih, di Iya antara ya, itu siapa? iya bener ya. Tahun 2009 Iya, soalnya gue pakai hijab. kan? Mm-mm. Resna duluan, terus habis itu Dinda kalau nggak salah ya. Iya bener. Habis itu Ya, ya kan Dinda. waktu ke Bali kan gue udah berhijab. Dinda Oh kan iya, belum ya. bener-bener udah berhijab di situ yang ke Bali. Oh iya bener, itu dari 2009 tuh. Diriku aja Halo, dari Resna, terus habis itu halo Fit. ya, ya halo, keren nggak? Halo, cek 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 Cek, cek. Sinyal-sinyal. cek cek Udah ya? ya. Nah, iya pokoknya dari Udah. hijab Oke. itu kan dulu Resna duluan gitu kan, terus habis itu Dinda, terus habis itu siapa lagi? Nggak ada lagi ya? Udah, ha. Kan yang Udah. pas kuliah cuman gua sama Dinda doang saudara yang pakai hijab. Tuh. Ha. Pokoknya ngeliat Nanti pas Resna, udah lulus awalnya baru ngeliat yang Resna lainnya. hijab, nggak heran gitu ya, Resna orang di antara kita semua kayak Resna yang paling paling apa namanya, ibadahnya paling rajin gitu kan, perkumpulannya juga Udah, jadi main. di antara kita semua, jadi nggak heran gitu kalau berhijab gitu. Dan terus pas diriku berhijab tuh kapan ya, pas 2000 berapa ya, 2015 kalau nggak salah deh. Soalnya Nah, baru banget. itu tuh ingat banget tuh pertama kali berhijab itu nggak ada rencana. Biasanya orang kalau berhijab itu dikasih mimpi lah, dikasih peristiwa yang Ha. bener-bener wah ini titik-titik gue harus pakai hijab nih kan. Nah ini nih titik gue. Tapi waktu itu bener-bener nggak ada kepikiran banget buat pakai hijab. Itu tuh waktu itu mau lebaran pulang ke Jayapura kan, pulang ke Ingat Jayapura. banget. Nah pulang ke Jayapura tuh malam kan, kalau pesawat ke Jayapura tuh kan malam ya, jam-jam 11 Malam-malam. atas gitu. Nah, pasti malam. Pas naik pesawat itu udah sebenarnya nggak kepikiran mau pulang tuh masih pakai yang dibawa di koper juga pakaian yang bukan berhijab gitu kan, yang masih yang lengan pendek gitu, itu dibawa tuh di koper. Tapi nggak tahu kenapa disisipin ada jilbab. Waktu itu sempat sempat apa namanya ke Bandung sama saudara. Nah itu tuh beli jilbab. Nah aku bilangnya tuh ini mau dikasih teman gitu, aku bilang kayak gitu kan. Oh ya udah gitu. Tapi pas mau pulang ke Jayapura itu tuh nggak tahu, bawa aja deh gitu, ntar sorry memakai Sip, telepon, lanjut. maaf memakai telepon, maaf ya.
biasa nanya anaknya dah. Biasa. Terus gitu Nah, udah kan gitu, ya udah bawa aja gitu jilbabnya, nanti kan bisa dipakai buat lebaran kan. Nah pas naik pesawat itu jam malam-malam, dan pesawat ke Jayapura tuh kalau lebaran tuh nggak terlalu rame, jadi cuma berapa orang gitu. Jadi terus saat itu tuh klien itu kan jarak penumpangnya tuh dikit banget, jadi itu paling cuma bisa dihitung ada 10 apa berapa, 15, nggak nyampe 15 pokoknya. Nah pas pesawat gitu tuh malam banget, itu tuh posisinya tuh kursinya aku kan di tengah tuh, di tengah, samping kanan kiri tuh cowok, bapak-bapak, depannya cowok, tiga cowok, samping kanan kiri aku tuh cowok gitu. Nah itu selama perjalanan diajak ngobrol mulu, nggak ada berhentinya, ngajak ngobrol apa aja diajak ngobrol gitu. Terus ada satu cowok di depan ngeliatinnya tuh yang ngeliatin, yang bener-bener ngeliatin dari atas sampai bawah gitu, bener-bener ngeliatin, pokoknya dari awal datang sampai mau mendarat tuh diliatin, itu yang parah banget, yang gitu padahal dia berapa apa. Itu di situ ngerasa kayak, ih kok gini banget ya, kok nih orang ngeliatnya kayak gini banget ya, kayak langsung pengen nutup semua gitu, langsung pengen baju langsung dikendor-kendorin, waktu itu pakai jaket langsung pengen itu di situ ngerasa kayak pengen nangis gitu. Ya Allah, kok orang ngeliat ini sampai segitu banget sih, emang ada kan itu pakaian aku juga waktu itu tuh bukan yang seksi kan, bukan yang pakai jaket, dan bener-bener bukan pakai pakaian yang seksi, kok dilihatin sampai gitu banget, bener-bener risih banget sampai mendarat tuh risih. Di dalam pesawat tuh rasanya pengen nangis karena ngerasa kayak baru pertama kali digituin kan, yang bener-bener dilihatin risih banget, yang kayak jijik gitu ngeliatnya, kayak kok orang ngeliatnya sampai segitu banget gitu kan. Udah pas mendarat pulang, aku bilang gitu, apa, udah deh, udah nggak ada alasan lagi emang harus berhijab gitu. Padahal waktu itu nggak bawa baju hijab, jadi pas di tuh pertama kali berhijab tuh bener-bener cuman pakai yang di bawah itu doang satu, dan itu cuman ganti-ganti itu doang sama kerudungnya nyokap kan, kerudungnya Mace kan, jadi itu doang yang diganti-ganti. Mace bilang kalau niat pakai jilbab tuh dibeli dong, katanya kayak gitu, bawa ke sini tuh beli dong. Tapi emang bener-bener nggak ada buat rencana buat pakai hijab tuh, bener-bener nggak ada gitu. Jadi langsung karena peristiwa kayak gitu tuh bener-bener langsung ngerasa kayak jijik banget, maksudnya kok orang ngeliatin sampai segitu padahal cuma pakaian kayak gini gitu kan. Terus ya udah mulai deh dari situ berhijab, mulai deh orang pada nanya, loh cara berhijab gitu, hijab alhamdulillah gitu, sampai Resna juga waktu itu tuh ya Allah gitu. Terus juga setelah di Jayapura tuh itu, kalau di sekitaran rumah itu di Jayapura tuh lingkungannya bener-bener apa ya, Islami gitu, maksudnya orang-orang di sana pakai hijab. Kayak malu aja gitu datang itu tapi pakai bajunya nggak tertutup gitu kan, jadi yaudah emang harus berhijab kan pada saat itu tuh 2015 gitu itu saudara. 2015. Oh gitu ceritanya, soalnya gue baru tahu juga ya, soalnya kan lo nggak pernah cerita. Waktu itu lo cuman foto, terus gue komenin, kayaknya sama Pace ya waktu itu ya, lo fotonya sama. Nah, gue inget banget pakai hijab hitam, iya kan? Iya benar, itu pertama foto tuh, itu di mana waktu itu ya, di rumah kalau nggak salah, waktu itu di rumah mau pergi jadi foto. Berarti 2015 sampai sekarang udah 5 tahun ya? Iya, udah lumayan lama. Tapi pada saat itu pakai hijab ya seperti biasa pocong di enggak, tapi lu pakai hijabnya emang yang kayak gini duluan, tapi lu duluan kayaknya yang nutup dada daripada gue. Oh enggak saudara, waktu itu yang ketemu di Bogor, ayo ketemu di Bogor. Oh iya ya, iya bener. Dirimu udah, masya Allah, itu pulang dari situ langsung nikah kan sama Bang Hasrul. Iya bener. Sampai inget banget waktu itu, sampai Beta bilang gini, aduh saudara itu hijab kayaknya bagus sekali. Habis itu langsung kasih, itu tuh masih ada, masih dipakai sampai sekarang. Oh iya benar-benar. Itu waktu itu gue minta, kan waktu itu udah balik ke Ambon. Jadi gue minta Dede ngirimin, nggak tahu Dede ngirimin ya? Dede ngirimin kalau nggak salah waktu itu Dede
mana ya, ketemu di mana gitu waktu itu pokoknya hijab itu masih ada sampai sekarang. Itu kan jilbabnya besar, jadi kalau dipakai Iya, dada tuh bagus gitu. iya benar. Oh jadi gitu ceritanya ya, saudara. Gue juga baru tahu nih ceritanya kayak gitu. Ternyata hijabnya cuman karena diliatin dari atas sampai bawah ya. Jadi kayak Jadi risih gitu. Nah itu kalinya tuh pakai hijab seperti itu gitu. Jadi cuman yang di cuman di lingkar-lingkar doang gitu kan. Nah, emang bener ya, orang kalau kita mulai melakukan suatu hal yang baru, melakukan suatu hal yang baik itu pasti Allah tuh ngasih ujian, ada aja ujiannya. iya, Walaupun kita udah berhijab, walaupun kita udah ngerasa, wah ini kayaknya harus berhijab nih. Dan sebenarnya sekarang tuh baru bahwa sebenarnya wanita itu hijab itu merupakan hal yang dasar banget. Jadi misalnya, jadi yang kita harus tahu tuh sebenarnya wanita tuh bukan cuma hijab tuh kan wajib kan sebenarnya. Yang kita tahu tuh bukan cuman hijab, banyak banget kita tuh sebagai muslimah tuh banyak banget yang harus dipelajari. Bukan cuma hijab itu wajib dan itu sebenarnya harus dilakukan. Kalau kita belum sampai ke tahap yang hijab aja, gimana kita mau belajar tahsin, gimana kita mau belajar fikih, gimana kita mau belajar tentang sunnah gitu kan. Sedangkan itu semua tuh sebenarnya tuh yang harus dipelajarin oleh wanita sebenarnya, karena wanita itu kan karena pertama ibu kan buat nanti anak-anaknya gitu. Jadi kalau misalnya Masya Allah. jadi kalau masalah hijab belum kita laksanakan, gimana kita mau belajar hal yang lain gitu kan. Sedangkan itu tuh penting banget, apalagi di zaman sekarang saudara. Nggak bisa banget pokoknya di zaman sekarang tuh jauh-jauh deh dari agama tuh nggak bisa pokoknya. Kalau jauh-jauh udah nggak bisa. Sekarang tuh teknologi udah nggak. Iya benar. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa kita jauh-jauhin dari Al-Quran, nggak bisa kita jauhin dari agama tuh nggak bisa. Kalau nggak abis udah selesai gitu. Cuman pembelajaran kehidupan tuh memang paling bagus tuh kembali ke Al-Quran dan hadis memang kayak gitu. Jadi alhamdulillah tuh pas pertama kali berhijab tuh emang masih banyak ujiannya, ujian dikasih pacar lah kan, masih pacaran lah. Iya benar. Jangan diikutin ya guys. Masih pakaian yang bukan kelihatan sih, maksudnya masih membentuk body lah gitu kan. Itu ujiannya bener-bener ujian. Bener, itu kalau awal emang suka kayak gitu kan. Walaupun udah berhijab gitu, tapi masih aja kayak masih kasih ujian pacaran lah. Akhirnya ya setelah udah pakai hijab selama 5 tahun dan baru 2017 tuh. 2017 tuh ada peristiwa yang benar-benar rasa tahu lah pasti lah ya. Dari 2017 tuh peristiwa yang benar-benar ini tuh Allah tuh ini gitu kan. Kok nggak usah kayak gitu lagi intinya ya. Bener-bener bikin kayaknya emang harus hijrah deh, beneran deh. Allah tuh maha baik. Karena emang harus gitu ya, maksudnya saking Allahnya maha baik ke kita, jadi emang dikasih kayak misalnya kalau pacaran harus dipatahin dulu hatinya, ya nggak sih? Bener. Pokoknya beruntutan tuh masalah dia gitu kan, beruntutan gitu. Itu tuh ngerasa iya benar. Allah tuh maha baik banget. Waktu itu sempet tahajud kan, terus bilang gini, ya Allah pertemukan hamba dengan orang-orang yang baik, pertemukan hamba dengan orang-orang yang menunjukkan ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang benar, maksudnya gue tuh pengen deket banget sama lu gitu, gue pengen deket banget sama Allah gitu. Gimana caranya pertemukan hamba gitu dengan orang-orang gitu. Alhamdulillah kuliah kemarin tuh ketemu sama temen-temen yang bener-bener deh, tiap minggu pasti ada aja yang ngajak, Pit ayo ke teman hijrah, Pit ayo kita kajian, tiap minggu ada aja, bukan tiap minggu lagi, malah berapa hari sekali tuh nge-share soal kajian-kajian di mana gitu tuh, bener-bener kayaknya doa-doa kayak gitu tuh dikabulin Allah tuh cuma doa kecil yang bilangnya ya Allah pertemukan hamba dengan orang-orang yang ngajak
bikin hamba tuh makin dekat sama Allah gitu, dan akhirnya ketemu sama orang-orang yang tiap minggu ngajakin kajian, sampai akhirnya pertama kali datang ke kajian teman hijrah. Mungkin teman-teman bisa ngecek aja nih kajian teman hijrah, di kajian teman hijrah Nanti saudara di Bogor ya? iya itu di Bogor sih, cuman ada official YouTube-nya juga. Itu tuh Oh, pertama kali datang langsung yang nggak bisa tidur malamnya, maksudnya kepikiran gitu obrolan Ustadz Hilman waktu itu kan tentang bagaimana sih wanita itu, kalau nggak salah bagaimana sih wanita itu prospek kehidupannya gitu bagi Islam gitu. Nah itu tuh benar-benar mulai saat itu tuh wah ini nih kajian yang harus gue ngikutin tiap minggu nih, harus nih. Itu mulai saat itu rutin, alhamdulillah kalau ada waktu kan, kalau kuliah Sabtu Minggu Sabtu Minggu itu biasanya jam 1 jam 2 beres, nah itu langsung tuh, karena kan dia mulainya habis asar kan, jadi langsung ke masjid IPB gitu, langsung ke kajian di situ tuh. Kalau ada waktu pasti tiap minggu tuh pasti datang ke kajian teman hijrah, dan itu tuh kayak mulai masuk, kalau abis datang kajian tuh langsung pengen, setelah datang kajian pertama kali aja tuh langsung yang mikir nggak bisa nih, ini nggak bisa jilbabnya cuman dikiniin doang, ini harus nutup dada, harus tahu auratnya gitu, aurat wanita tuh dada, kaki itu tuh harus benar-benar ditutup tuh, pokoknya nggak bisa dibuka terus gitu auratnya gitu. Jadi mulai dari saat itu mulai deh pakai hijab yang nutup dada. jadi langsung pakai rok ya waktu itu? Ya langsung pakai rok langsung yang bajunya udah benar-benar panjang, terus yang benar-benar kaos kaki benar-benar keluar tuh nggak harus pakai kaos kaki gitu, benar-benar yang nutup auratnya gitu, yang sesuai dengan sunnah gitu. Tapi walaupun juga ya ini kan sebenarnya belum syar'i banget kan. Iya. Kan kita semuanya belajar ya saudara ya. Kita semua masih belajar, jadi masih belajar. Sampai waktu itu pernah ikut kajiannya itu istrinya Ustadz Hilman, dan bayangin Ustadz Hilman itu istrinya seumuran dengan kita. Seumuran. Masya Allah. Beliau itu lulusan hadis, lulusan dia lulusan hadis terbaik segala macam, pokoknya langsung dong saudara mengcompare dia dengan diriku. kita ini apa ya? Coba kan emang benar berlomba dengan orang yang imannya lebih tinggi itu emang nggak bisa, setidaknya kita bisa berlomba dengan dosa gitu kan, setidaknya gitu nggak bisa. Jadi kayak aja gitu nge-compare gitu lah, setidaknya yang penting harus kita pelajarin sekarang nih, selagi kita masih dikasih Allah kehidupan, ya kita sambil belajar gitu, sambil belajar sambil belajar cara buat jadi wanita yang sesuai dengan awal hadis seperti apa gitu. Amin. Bener saudara, kemarin gue juga sempat baca di Instagram juga, kalau misalnya kita nggak mampu untuk berlomba untuk meraih pahala, jadi kita itu berlomba untuk beristighfar gitu loh, beristighfar, istighfarnya pendosa kayak gitulah istilahnya ya kan? Karena ya kalau dibanding mereka udah lebih dari kecil, mereka udah belajar ilmu agama, kita juga belajar, cuman ya stuck di situ aja kan. Belajarnya YouTube ya kan? Iya, kita YouTube, kita semenjak Instagram tuh booming banget, jadi akun Islam itu mulai ke-share kan semua, jadi itu mulai dari situ. Apalagi PSBB ini kita tuh nggak bisa ikut kajian kemana-mana, nggak bisa iktikaf, karena tahun kemarin tuh kerasa banget, 2 tahun lalu tuh iktikaf azan. Bentar ya. Bentar azan. Oke, sip.
Dah, azan Udah maghrib. ya. Di sana jam Di 5 sini jam lewat 5. lewat. Udah Terus jam 5 lewat 10 sampai lebih lah. terus Ah. sampai Sampai mana tadi saudara? Lupa aduh, deh. sampai di oh iya pokoknya tiap minggu gitu ada aja ya pokoknya ngajakin kajian segala macam tapi sekarang karena PSBB gini jadi udah pokoknya Iya. cuma YouTube tapi bingung juga ya nonton di YouTube tuh hampir tiap hari kalau kemarin tuh Ramadan tiap sore banyak banget ustadz-ustadz tuh nge-live jadi kita bingung mau Iya, 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 benar. mana kan mau gabung yang mana kita tuh bingung gitu ustadz-ustadz tuh kebanyakan tuh jam-jam 5 tuh udah pada udah pada mulai apa namanya ngebahas. Apa ya? Iya, banyak banget loh, sampai bingung. Ini mau Hmm. yang mana ini Ustadz Khalid, ada Ustadz apa namanya Ustadz Hilman juga gitu, banyak banget. Tapi ya masya Allah, alhamdulillah Allah tuh ngasih ujian kayak gini tuh kayaknya biar kita tuh belajar deh. Kita di rumah tuh biar introspeksi diri itu. Apa aja sih Iya, benar. apa yang udah selama ini kita lakuin di rumah gitu. Apa yang udah selama itu yang belum kita lakukan gitu buat 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 keluarga, buat orang banyak gitu kan. Akhirnya ketika kita di rumah kita mikir tuh, kita mau ngelakuin apa ya gitu. Oh, kita adain sedekah gitu kan saudara. Di Ambon juga Iya, banyak iya, ya. benar, benar. Namanya kan sedekah gitu atau enggak bagi-bagi sembako gitu kan. Nah, termasuk Jadi banyak banget yang bisa dilakuin ya, ya, walaupun di rumah aja. benar. Apalagi kan di sini kan apalagi kemarin tuh karena PSBB gitu Yuda kan juga WFA kan. Yuda kan WFA. Jadi kita tuh cuma berdua. Awalnya tuh mau lebaran sama Mace dan Pace. Tuh. Udah bisa saudara dari Januari. Kan? Oh, gitu. Itu kita nggak kepikiran kalau corona tuh bakalan meluas kayak gini. Jadi bener-bener akhirnya tiketnya di-refund akhirnya. Udah. Duitnya balik. Jadinya gimana? Duitnya balik. Iya, udah balik sih. Duitnya udah balik alhamdulillah. Maksudnya kalau misalnya lumayan. Tanah saudara. Oh, kayak ke Rusia tiketnya Dede. Singapura saudara 2 orang lagi kan Mace sama Paci. Astagfirullahaladzim. Oh, untungnya tuh bisa di-refund secepatnya terus maksudnya ngerasa aja gitu kemarin pas sholat id sendiri kan di sini tuh nggak ada sholat id kan nggak ada sholat id berjamaah jadi sholat id sendiri tuh benar-benar ngerasa banget ya maksudnya tapi kayaknya lebih kusuk ya lebih kusuk nggak sih benar-benar kayak ngerasa kayak ya Allah udah dong kayaknya jangan tahun depan kayak gini lagi dong ya nggak kita tuh mau ngumpul keluarga apalagi kita cuma gue sama Yuda, yang lain pada nge-share foto-foto sama keluarganya, foto kan, ya di sini cuma berdua mau ngapain kan, foto berdua juga gimana, jadi kayak ngerasa aja gitu di sampai mikir kayak ini kalau berkelanjutan sampai tahun depan tuh gimana gitu kan, sedangkan orang tua murah gitu, masya Allah, jadi ngerasa banget tuh kemarin tuh Lebaran tuh, aduh sepi banget, sedih banget, pokoknya susah banget. Jadi benar-benar yang sholat berdua aja ya di rumah sama Yuda ya sendiri jadinya karena kan minimal kalau berjamaah kan 3 orang kan kalau cuma berdua di rumah sendiri jatuhnya nggak bisa jadi sendiri jadi benar-benar yang 7 kali sendiri tapi ya udah ngerti kondisi begini ya kalau udah nikah mungkin bisa jadi imam. Iya, insya Allah secepatnya. Doain ya teman-teman. Doain secepatnya lah. Ditunggunya hilal jodohnya gitu. Tapi kemarin itu yang pas Idul Fitri emang ngerasanya kayaknya lebih kusuk aja gitu. Soalnya gue sama Kak I lagi kayak sibuk di dapur, tapi pas mau sholat tinggal manggil doang. Jadi Rama tinggal iya, jadi kan tinggal manggil doang. Kak, ayo Kak, udah mulai, yuk kan. Jadi gampang kan. Terus udah selesai. Imamnya siapa? Rama? Imamnya enggak, bapaknya Yafi. Oh, kirain Rama. Tapi alhamdulillah bisa barengan. Ibu juga. Ibu. Iya, sama ibu bareng Yafi. Oh, tadi di rumahnya Kak I.
Sholat Yafi di rumah, tidur. sholat di rumah Iya, Kak. di rumah. Oh, Ini sampai hari ini masih di rumah Kak nih. Soalnya iya, Yafi sama Feiza nggak mau ontinya pulang. Jadi ya ya, udah di sini aja dulu, saudara. ya, sudah susah sudah itu. Sudah Lihat dong story gue. susah. Dia punya teman main kan? Oh, saudara. Ayo. Oke, oke, oke. Oke, intermezzonya cukup, lanjut. Oh, ya, udah. Eh, apa ya? Nggak, gue pengen ngomongin lagi nih. Apa namanya? Biar teman-teman kita nggak bermaksud menggurui ya, tapi maksudnya kita coba kayak berbagi pengalaman aja buat teman-teman mungkin yang belum berhijab bisa segera berhijab gitu ya saudara ya. Benar. Tapi gini, Aha. seperti yang tadi Opit bilang gitu kan, wanita itu bukan cuman hanya hijab aja di permasalahan. Jadi selama ini ya kalau kita lihat di Instagram itu permasalahan utama tuh hijab enggak, hijab enggak, hijab enggak. Ya udah hijabin hati dulu itu mulu permasalahan di Nah, itu Instagram. saudara. Nah, Itu itu aja tuh. di share orang. Gimana saudara? Terus, Menurutku iya, hijabin hati dulu saudara gimana? menurut Opit hijabin hati dulu ya sampai kapan gitu. Hidayah itu kan harus dicari. Kalau misalnya kita hijab Emang hati, gimana nih mau dihijabinnya nih iya, hatinya nih? benar. Kalau sampai kapan gitu mau dihijabin hatinya terus udah yakin juga ya hatinya udah dihijabin. Emang Iya benar benar. itu kan hati dijawabin itu kan enggak kan, nggak bisa. Jadi gini, walaupun kita berhijab juga misalnya kan banyak tuh ya sekarang kasus-kasus siapa sih itu yang baru-baru ya, siapa sih yang dia ngomongin soal itu, ada tuh kasus kemarin yang dia berhijab dan banyak sih orang ngomong ya mendingan lu nggak usah pakai hijab lah segala macam gitu, mendingan lu nggak usah pakai hijab Daripada lah. munafik. Itu nggak bisa, hijab sama sikap orang tuh nggak bisa disatuin, harus itu yang beda. Hijab tuh kewajiban ya nggak, sikap orang itu ya udah tergantung masing-masing orang, perspektif masing-masing orang gitu. Jadi kalau hijab tuh benar wajib gitu, mau lu sebaik apa nih ya, kemarin tuh baru nonton Ustadz siapa gitu, Ustadz siapa ya lupa gitu kemarin di YouTube dia ngomong gini, mau kalian sebaik apa, mau kalian setiap hari bersedekah, mau kalian setiap hari sholat sunnah, tapi kewajiban pertama seorang muslimah itu nggak berhijab, hilang. Dia ngomong kayak gitu. Bayangin, selama kita misalnya 30 tahun, umur kita 30 tahun, selama 30 tahun kita nggak berhijab, kita ya udah penting hijabin hatinya dulu, penting gue baik bersedekah setiap hari gitu kan, atau enggak setiap hari gue begini ini, tapi permasalahan pertamanya adalah tidak berhijab, itu hilang kata Ustadz. Insya Allah bayangin, kan rugi kan kita kan, udah sedekah, padahal sedekah itu udah paling apa namanya, udah maksudnya pahala, termasuk pahala yang tinggi juga kan, tapi cuman karena tidak berhijab jadinya habis hilang gitu kan. Insya Allah sayang banget gitu, maksudnya ya ayo gitu kan, nanti kita bisa pelan-pelan belajar buat jadi Sambil perbaiki ya nggak sih? perbaiki. Pasti sampai sekarang juga gue masih Iya, masih sekarang perbaiki aja diri. masih ya Allah. Ih, jauh banget, gue nonton Korea masih jauh banget gitu, tapi pelan-pelan gitu. Apa yang penting-penting India, nonton India. iya, karena yang penting tuh kewajiban kita pertama apa sih, hijab itu kita nggak lakuin gimana kita mau kayaknya sebentar. Aduh, banyak ya. Enggak, tadi tuh Maci tuh ngomong apa sih, kayaknya dia ini deh apa, bentar saudara, Dia aktif nggak sih Instagram? kenapa? Dia Mace aktif nggak sih Instagram? Enggak saudara, Maci tuh Instagram tuh cuman lihat baju kayaknya, habis itu udah enggak. Mau beda ya sama Ibu Hasna. Kembali lagi nih kan, apa pokoknya intinya kalau misalnya hal yang kewajiban jangan kita laksanain, kita gimana mau belajar yang lain gitu kan, apalagi seperti yang gue ngomongin tuh saudara, maksudnya zaman sekarang tuh ya susah gitu, kalau nggak deketin Allah tuh susah banget, apalagi wanita gitu, susah banget, apalagi tuh wanita punya anak, punya suami, dan kalau kita nggak belajar pelan-lahan, belajar apa sih
Akhirnya kita gimana mau menjalankan sebuah rumah tangga yang katanya harus sakinah mawaddah dan warohmah gitu kan. sedangkan, Amin, amin, amin. sedangkan sakinah mawaddah warohmah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis kan gitu, maksudnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh ngelihat kayak misalnya si Ren Sungkar, oh masya Allah itu kayaknya kehidupan itu bahagia banget. Tapi mereka juga ada prosesnya juga, saudara. Maksudnya mereka nggak langsung instan kayak gitu kan. Ada prosesnya juga, katanya suaminya awalnya keras banget, Heeh. ya kan, kayak gitu. Heeh. Ya benar. Makanya dianya jadinya awalnya dianya juga males gitu, ya kan? Heeh. Pokoknya belajar juga dari atletis itu, intinya satu, deketin Allah aja. Kalau nggak deketin Allah, kita gimana mau kehidupan yang rumah tangga atau nggak kehidupan yang Ya, kayaknya rumah bahagia tanggamu di dunia dan bahagia di surga gitu. Kita kan maunya gitu ya saudara. Kita kan maunya nanti tetanggaan di jannah. ini, ya Allah, amin. Ya Allah, tetangga sama Kita kan mau. kita kan mau tetangga di dunia dan di akhirat juga maunya kayak gitu. Jadi gimana kita mau seperti itu kalau yang paling utama aja hijab nggak kita lakuin dulu gitu. Udahlah, masalah nanti kita sikapnya seperti apa, masa nanti kita Masih gibah. masih gibah segala macam, itu nanti perlahan-lahan bakalan, apalagi sekarang kalau misalnya kita udah, maksudnya kerasa nggak sih saudara kalau kita udah hijab tertutup kayak gini, udah nutup dadu, udah pakai kaos kaki tuh di luar tuh ya, kayak mau yang duduk aja tuh mesti yang ini kok duduknya gini ya, nanti orang mikirnya kayak gimana gitu kan. Kan malu sendiri. Benar-benar ngejaga diri banget, benar ngejaga biar kita tuh sebenarnya tuh harusnya kayak gimana gitu. Kecuali kalau sama teman yang mungkin agak-agak ngomongnya kenceng gitu kan, masih sampai sekarang masih diriku masih kayak gitu. Sama emang sekarang juga masih kayak gitu. Jadi emang kita sambil memperbaiki diri aja ya. Selama masih ada nafas, masih diberikan nafas, kita masih punya waktu ya untuk memperbaiki diri, ya enggak? Selagi Allah masih ngasih kita, apalagi kita sekarang udah Kesempatan. gitu kan, selagi Allah masih ngasih kita buat hidup, buat bisa berinteraksi dengan orang lain, ya kenapa enggak gitu. Sama halnya sama halnya tuh sekarang yang beta post tuh kebanyakan tuh ya udah yang tentang siaran agama, siaran tentang ustadz ini itu. Jadi tujuannya satu gitu, biar bisa jadi kebaikan gue belajar, kalian juga belajar gitu kan. Jangan cuma tapi nggak gue share, kalian juga nggak tahu gitu. Jadi intinya kayak gitu. Iya, kemarin gue nonton YouTube-nya si Ren kan juga gitu. Maksudnya dia nge-share kebaikan itu bukan berarti kayak gimana ya, bukan berarti kita udah sempurna ataupun kita tuh udah ngejalanin kayak gitu. Tapi siapa tahu dengan kita nge-share kayak gitu ada orang yang ngejalaninnya kan lumayan juga kan amalnya buat kita ya kan. Daripada kita nge-share yang nggak baik, orang malah bikin gak baik juga, jadinya dosanya malah ke kita, ya nggak sih? Bener-bener pembelajaran banget, makanya sih kalau kita ngeliat asis kayak gitu tuh banyak banget hikmahnya ya sebenarnya saudara ya, yang kita ambil sebenarnya. Jadi bukan cuman baju tentang apa, tapi bener-bener tentang ilmu mereka tuh bener-bener ngelekat gitu. Itu aja. Makin nih kayaknya. Belum, bentar lagi saudara. Ini masih belum kita ngebahas sambal teringatnya. Jadi intinya, maksudnya sekarang ini kayak kok ngejalanin hidup itu kayaknya lebih tenang gitu ya. Pokoknya intinya harus deketin Allah ya, biar lebih tenang gitu. Gini, manusia itu nggak bisa lepas dari namanya masalah. Manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya galau, nggak bisa, karena kita masih hidup. Iya benar gitu. Kalau nggak mau hidup, kalau nggak mau punya masalah, kalau nggak mau galau, ya udah nggak usah gitu. Jadi kalau karena hidup tempatnya ujian, iya nggak? Emang kita di dunia itu diuji. Kalau ada yang bilang kok gue hidupnya gini mulu, diuji mulu, lah emang hidup di dunia itu seperti itu. Dan perlu kita ketahui kalau misalnya Allah menguji itu karena Allah sayang banget. Semakin kita diuji, semakin kita bisa menghadapi, kita bisa ngambil hikmahnya, itu Allah tuh nunjukin kalau
ini loh bukti saya sayang dan akan saya kembalikan gitu dalam bentuk apa, mungkin bentuk hikmah yang lain, kita kan nggak tahu ya. Sekarang kita dikasih ujian ini, nanti besoknya atau kapan Allah ngasih satu atau dua kali lebih gitu kan dia banding dengan ujian yang kita sekarang dapatkan gitu. Itu aja. Jadi kalau sekarang dibilang Opi sekarang udah bisa ngejalanin hidup yang kayak gimana gitu, dari dulu tuh emang hidupnya tuh emang alhamdulillah Allah tuh selalu ngasih yang keluarga yang ayah, ibu, adik yang bener-bener sayang banget, kompak banget. Mau masalahnya apa, mau pasti tuh kita tuh kompak banget. Orang tua tuh bener-bener yang sayang banget sampai bersyukur gitu. Allah tuh ngasih rezeki itu kan bukan berbentuk dalam uang gitu ya, dalam berbentuk baik, orang tua yang bener-bener support, itu bener-bener rezeki banget gitu. Dan nggak semua orang kan bisa kayak gitu. Dan itu tuh merasa bersyukur banget di situ, ngejalanin kehidupan yang bener-bener yang sesuai. Sekarang punya teman-teman yang kita sekarang nih udah nggak perlu lagi teman-teman yang cuman datang ngajakin yang nggak jelas gitu kan. Sekarang tuh teman-teman yang bener-bener yang tahu kita seperti apa dari dulu, kayak Resna tahu banget Opik seperti apa dulu, teman-teman MC yang lain, orang-orang yang tahu kita seperti apa, yang sampai sekarang tuh masih nge-support kita. Itu yang benar-benar ngejalanin hidup sekarang kayak gitu, nggak perlu sebenarnya. Jadi emang yang kayak gitu. Allah tuh sayang banget. Jadi ngasih lo itu emang bener-bener di tempat yang dengan orang-orang baik, ya nggak sih? Alhamdulillah itu salah satu kan, seperti tadi yang gue omongin, itu salah satu doa waktu itu bukan hijrah kayak gimana, hijrah pindah dari Jakarta waktu itu ke Bogor kan, waktu itu kan dari Jakarta itu sempat pindah ke Bogor. Itu tuh doa pertama tahajud tuh itu, ya Allah pertemukan hamba dengan orang-orang yang ngajakin hamba semakin dekat sama Allah gitu. Dipertemukan tuh semua satu-satu. Dan itu tuh ngerasa kayak ketika doa dikabulkan, ngerasa nggak sih saudara kalau doa kita dikabulkan kecil tuh rasanya Masya Allah, Allah tuh baik banget sih gitu. Allah tuh sayang banget loh. Doa kecil kayak gini aja dikabulin loh. Iya gak sih? Rasanya walaupun cuman doa yang apa gitu, tapi kalau dikabulkan sama Allah, itu tuh rasanya kayak bahagia banget. Apalagi doa besar, saudara. Oke, lanjut ya saudara. Kemarin pengalaman yang terakhir, sorry ya, agak-agak ini ya, yang pacaran kemarin gimana? Gimana? Ya Allah, pacaran ya. Efek nggak baiknya di mana? Terus hikmah apa yang Opit dapat? Jadi kita bisa berbagi sama teman-teman. Kalau sebenarnya kita juga sempat kayak gitu ya, dan sangat menyesal ya. Ya nggak saudara? Sumpah. Bener ya, sangat menyesal banget ya. Bilangnya nggak usah pacaran ya. Bener, sangat menyesal banget. Jadi karena gimana ya, maksudnya percuma juga gitu loh. Lo mau nyari jodoh, kalau Allah udah netapin lo sama si A, ya lo ngapain juga lo pacaran kayak gitu. Apalagi gitu saudara ya. Akhirnya ya udah, bukan karena pacarnya ketemu, karena ya Allah takdirin kayak si dia gitu kan, si abang gitu. Bener-bener ngerasa banget. Jadi bukan terakhir sih, maksudnya cerita, masalahnya males banget sih cerita pacaran tuh, karena ngerasa kayak sekarang tuh kayak gak penting banget, sumpah. Pacaran tuh gak penting banget. Penting banget. Iya, ngabisin duit ya gak sih? Makan, nanti kesana kemari nonton segala macam kan, korban duit. Udah duit gue pas-pasan gitu kan, diajakin pacaran yang aduh ngabisin duit banget sumpah. Belum lagi ntar dia ulang tahun kasih dia kado. Belum tentu jodoh. Bener-bener yang ya udah ngabisin duit, udah nggak berfaedah banget ya nggak sih? Bener-bener nggak berfaedah. Kalau mungkin sampai sekarang yang udah pacaran lama, sampai sekarang ya nggak mungkin lah gue udah pacaran lama terus putus gitu segala macem. Ya nggak bisa juga maksa orang sih, cuman kembali ke masing-masing orang lagi aja gitu. Penting nggak sih kayak gitu, berfaedah apa enggak? Dan ingat loh, pacaran itu bukan cuman kita nanggung ya, tapi
adik kita, ayah kita itu juga nanggung. Setiap kalian bertemu melakukan kontak mata dengan pacaran aja itu dosanya tuh ngeliat ke ayah gitu. Itu kan ngerasa kayak ih kok gue ngelakuin dosa ngelakuin pacaran tapi kok orang tua gue kena sih ya nggak sih? Mikir sampai di situ nggak sih maksudnya? Itu kayak Apalagi kalau misalnya yang orang tuanya udah nggak ada ya, kayaknya tuh sedih banget gitu nggak sih saudara? bayangin dari kita sebelum apa dari kita sebelum balik kita udah ditanggung dosanya terus kita nggak berhijab tanggung lagi sama ayah terus kita pacaran ditanggung lagi sama ayah kita kayak kita anak kurang ajar banget ya saudara maksudnya banget gitu kurang ajarnya orang tua kita udah ngasih segala segala upaya buat kita hidup tapi kok kita balikinnya kayak gitu kan ngerasa kayak gitu aja sih simpel aja sebenarnya kenapa nggak mau pacarnya karena kayak gitu dan kalau misalnya ada yang nanya kalau nggak pacaran gue nanti nikah gimana ingat ya pacaran sama nggak pacaran itu nggak bisa ngejamin rumah tangga bahagia ya nggak sih saudara iya nggak sih mau kita pacaran nih kita pacaran udah 7 tahun oke nikah gitu bahagia gitu enggak juga pasti ada permasalahannya rumah tangga kan kayak gitu ya saudara ada aja permasalahannya kita pacaran Bener Pak. nah makanya gitu teori kayaknya gue udah Udah insya Allah teorinya udah mantap. Sekarang sisa tahajud aja buat ya, apa namanya biar calonnya datang. bener amin insya Allah mungkin setelah ini mungkin abis ini ada kali Amin. Kali aja kalau Syawal gue kan. Syawal itu katanya paling bagus buat nikah nah pas banget Amin. pas Insya banget Allah. jadi gitu aja Oke, sip. mikirnya tuh Sekarang jam masih ada waktu saudara. Gue mau minta ini dong teman-teman sekalian. Jadi ini teman gue ini sekarang lagi buka usaha ya. benar Jadi buka usaha sambal teringat, sambal asli Papua. Nah, saudara, gue pengen tahu ini awal mulanya gimana sampai bisa terinspirasi untuk usaha kayak gini. nah kembali lagi kan kita ini lagi lockdown lagi bener-bener PSBB kan saudara yang segala ya bentar ya maaf intermezzo lagi gangguan biasa Bentar, Ma. jadi itu tadi sampai di mana sih oh ya jadi itu kembali kita tuh sekarang tuh lagi lockdown yang benar-benar PSBB yang segala macam usaha itu benar-benar lagi berhenti kan yang ya benar kayaknya lagi susah banget semua orang dan sekarang satu-satunya cara tuh gimana caranya usahanya itu secara one direct gitu jadi online gitu kan versinya online gitu itu sebenarnya tuh nggak niat dari awal ini juga bukan diniatin sebenarnya tuh karena udah WFH kita semua lagi di rumah gitu berdua di rumah gitu mikir gitu apa sih yang kita bisa ngelakuin ya kayak gitu apa ya yang bisa kita kerjain gitu kan selain di rumah aja gitu kan akhirnya jadi kita bikin brand teringat itu sebenarnya karena itu teri itu sebenarnya suka dibikin mace saudara nah itu tuh apa namanya favorit banget Beta sama Yuda tuh suka banget tuh teri itu tuh enak banget jadi itu sebenarnya resep dari mace jadi turun temurun akhirnya enak ya udah kenapa kita nggak jualin yuk ya udah mumpung kita nyoba-nyoba aja nih ya kan ngelempar gitu ke pasaran ada nggak sih yang beli ada robo itu orang pada mesen sampai akhirnya tuh kita berdua yang waduh nge-packing begitu lagi Ramadan kan lagi puasa jadi bener-bener subuh tuh udah mulai nge-packing jadi malamnya tuh udah mulai buat kan berdua doang ya sama Yuda berdua doang jadi itu 30 pemesanan lah aduh masya Allah bener-bener orang tuh antusias banget dan alhamdulillah akhirnya ya udahlah nanti kita close dulu karena takutnya nanti kan lagi PSBB ya terus pengiriman juga lagi overload jadi mendingan kita close dulu mulai lagi nih nanti 1 Juni kita mulai penjualan lagi gitu. Tapi itu masak sendiri ya? Itu masak sendiri? Alhamdulillah yang masak diriku sendiri. Itu emang kan masakan lo emang enak ya kan gue pernah nyobain berapa kali masakan lo. Masa sih saudara? Ya, alhamdulillah, amin kalau enak.
Alhamdulillah. Jadi guys, ini kayaknya Ida Masari ya. Sorry, bukannya promo. Masakannya enak, soleha lagi kan? Ya Allah, mana jodoh hamba. Allah, jodohnya. Eh, Apalagi ya, ini apa namanya? Pengirimannya itu yang terjauh udah kemana aja? Sebenarnya kemarin tuh apa? Ada yang sampai ke Ambon kan? Cuman lagi Hah? kayak gini, Ambon berapa sih 5 hari ya, saudara? 4 hari. Iya, ha, 4 apa 5 hari gitu saudara. Ya, terus kan itu lagi PSBB kan, jadi takutnya lebih seminggu lebih gitu. Sedangkan ini kan teringatnya tuh sebenarnya terinya tuh nggak pakai pengawet, nggak seperti teri-teri yang lain tuh kan pakai pengawet. Iya. Jadi Hah? nggak pakai, jadi kurang dari seminggu lah, paling lama seminggu. Kalau masukin kulkas bisa lama sih, bisa lama. Jadi kalau dimasukin kulkas bisa dipanasin lagi kan. Tapi kalau benar-benar di suhu ruangan itu nggak nyampe seminggu. Nah makanya itu kita takutnya kayak gitu kan. Jadi karena PSBB juga, kalau misalnya mungkin setelah PSBB, mungkin insya Allah mungkin kita bakalan bisa ngirim kemana-mana sih. Kemarin tuh sampai banyak ya, dari Surabaya. Sempat gue kemarin ngirim ke Jogja, kemarin sempat kemarin Iya, ngirim. tapi apa namanya? eh Apalagi nyampe 6 Lea ya nggak bisa banget ya. Soalnya Namanya kemarin sih saudara, namanya berapa hari? soalnya kan harus nyampe Ambon dulu, terus dari Ambon kan dia nyebrang kapal lagi. Jadi kayaknya agak ini, jadi kayaknya nggak bisa deh. Kemarin Yola juga pengen ngirimin dendeng batoko, Nah, tapi tapi iya, gue takut nggak perjalanannya itu bisa berhari-hari kan. ya insya Allah mungkin ya. Semoga aja gitu ada yang cepat gitu ya saudara. Jadi bisa. Nah, kalau cepet kan Nanti bisa kalau ini ya. iya sih, insya Allah bisa segera. Mungkin setelah PSBB kali ya. Nanti kan nanti ada new normal dan mungkin setelah ini ada new normal baru mungkin bisa pengiriman. Tapi alhamdulillah emang respon orang-orang itu ini. Jadi niatnya tuh emang bukan cuma ngelempar, tapi kita nggak ngambil kritiknya gitu. Jadi semua yang kita kirimin itu kita pasti minta feedbacknya. Bisa kritiknya apa, sarannya apa gitu. Ada aja. Alhamdulillah tuh orang-orang tuh pada positifnya tuh enak segala macam, packagingnya bagus segala macam. Alhamdulillah sih. Iya. Makanya pas gue liat packagingnya, gue bilang ini mereka produksi sendiri apa Mace yang buat dari Jayapura terus dikirimin lagi. Kemarin gue sempet kayak gitu, makanya gue nanya, ini lu sendiri gimana kan? Bener-bener. Timnya tuh cuma gue sama Yuda. Yuda doang. itu desain teringat itu tuh dari Yuda bagian desain, terus bagian order, bagian pemesanan, bagian bikin konten. Nah, saudara gelap banget. Ya, nanti alhamdulillah insya Allah mungkin setelah ini mungkin kita bakalan, pertama sih kita mau pengennya sih teman-teman tuh bisa nge-share, mungkin nanti bisa pesan-pesan juga nanti tanggal 1 Juni. Jadi nggak tanggal 1 Juni, ingat mulai pesan teringat. Jadi bisa follow teringat di Instagramnya tuh. Dede. Udah diinin sama Dede influencer. teringat. Nah, Follow aja teringat gitu. Nanti kita share di situ kapan mulai jualannya gitu. Nanti insya Allah tuh mungkin bukan cuma Tri aja saudara. Insya Allah doain aja. iya. Tri. Nanti mungkin next mungkin ada yang lain, mungkin daging nanti apa. Tapi nanti insya Allah pasti. Tapi paling bagus khas timur gitu loh saudara, kayak ikan asin misalnya kan. Iya itu juga saudara, maksudnya kita tuh bentar ya, kita tuh lagi kemarin tuh sempat nyari teri itu susah banget. Terinya dari mana? Terinya di Bogor aja. Pernah dikirim Hah? Iya. Oh my god. Itu langsung dari Jayapura. Nah bedanya tuh benar-benar kita tuh udah ngecobain teri dari Jayapura sama teri di sini itu beda banget. Kalau waktu itu pernah baca-baca di Google ya, kalau teri Jayapura tuh kan orang masih belum tahu misalnya pengawet buat bikin teri itu orang tahu kan. Jadi masih benar-benar tradisional banget tuh, terinya dibikin tradisional banget, di awetin itu benar-benar tradisional. Tapi kalau misalnya yang teri-teri di sini tuh orang tuh bisa udah nyampur saudara, kebanyakan sih kayak gitu, pakai kimia terutama sih kalau teri-teri di sini tuh. Jadi tuh kenapa tuh mungkin salah satu yang bikin segar juga enak itu karena terinya itu segar gitu, langsung dari sana kan, tanpa pengawet juga terinya. Jadi ya
pasti ngerasa aja gitu beda gitu pasti. Itu segitu berapa sih harganya? Teringat itu harganya 25.000. Ah. 175 gram. Jadi isinya itu 175 gram, harganya 25.000. Nih dibandingkan yang lain, iya dibandingkan teri-teri yang lain, kalau teman-teman bisa ngeliat tuh, itu di atas 25 pasti jualnya 30, 35 gitu kan. Dan itu isinya padat banget. Isinya padat banget. Saat ini berarti kondisi PSBB kayak gini, paling jauh itu bisanya kemana ngirimnya? Teringatnya itu. Jogja, paling jauh ke Jogja kemarin. Kan ke Jogja itu 3 hari kan. Itu bisa sampai Jogja. Mungkin kayak Surabaya kayak gitu kayaknya masih susah. Soalnya kan nggak tahu Surabaya itu berapa lama. Waktu itu pernah nyoba waktu 5 harian. Gila. Oh gitu. Itu ongkirnya berapa sih? Pakai via apa sih? JNE atau apa? Iya ada JNE. Kalau JNE itu khusus yang Bogor, karena kalau JNE Bogor itu besoknya hari ini kirim pagi, sorenya nyampe saudara. Kalau di JNE kan. Kalau JNT itu buat yang keluar, misalnya kayak ke Jakarta, terus ya gitu. Bentar, gue penasaran. Kalau misalnya lu udah yang bikin, nge-packing, terus yang nganterin ke itunya siapa? Yuda? Upox? Diriku. Masya Allah. Yuda itu bagian packing aja. Keren. Itu rapi banget, harus rapi banget. Sedangkan gue tuh nggak bisa saudara, kalau packing gitu nggak bisa rapi. Jadi harus Yuda. Jadi Yuda yang nge-packing, yang pokoknya di klep gitu segala macam itu Yuda tuh, dia rapi tuh. Makanya Yuda bagian packing, tapi kalau bagian pengiriman itu pasti gue. Kali sekarang kalian baru berdua ya, kali aja besok punya karyawan berapa gitu, 500 karyawan. Masya Allah, terbaik dah ya. Oke lah ya, saudara ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ada lagi nggak yang? Ya kan kita hari ini tuh mau nge-share gimana sih kita punya pengalaman selama ini tuh gimana tentang hijab, tentang setelah hijab tuh apa sih yang kita dapat gitu. Tadi kita udah semua unek-uneknya udah keluar semua. Jadi harapannya sih teman-teman yang dengerin live ini di hikmahnya gitu, apa sih yang baik gitu untuk bisa dijadiin pelajaran buat kehidupan teman-teman gitu. Karena ya seperti yang kita bilang, manusia nggak ada yang sempurna gitu, sama diriku, Resna juga nggak ada yang sempurna gitu. Ya, jadi salah satu cara buat kita, diriku belum terlambat sama sekali. Makanya kemarin ini aja yang mendirikan KFC aja 65 tahun baru dia mendirikan KFC kan. Jadi kalau buat lo nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang terlambat. Makanya kemarin pas lo lagi down banget, gue itu support banget kan lo. Sampai Yuda nelpon gue di Ambon ya kan. Makanya gue support banget karena emang belum terlambat. Lo baru berapa sih? Baru 30 ya. Sorry. Ya kan? Tapi kelihatannya 29 kok. Cuma beda satu ya, ya Allah. Oke. Terakhir, makasih banget saudara udah mau collab sama gue. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Yang baiknya diambil, yang buruknya jangan diambil ya. Kita manusia emang gak sempurna, jadi kita cuma mau berbagi. Kalau misalnya ada yang terinspirasi, misalnya ada yang habis ini langsung pakai hijab atau apa, berarti lumayan ya pahala jariahnya buat kita. Kita juga nggak belajar aja apa ya kan. Didoain semua teman-teman yang belum hijab. Kita semua sambil memperbaiki diri ya saudara ya. Dosa kita banyak ya. Jadi sambil memperbaiki diri. Oke, makasih banget saudara. Semoga bermanfaat. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.